Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustia Pratama, NIM saya 41423110092 dari jurusan Teknik Elektro Univ Mercu Buana. Jadi memasuki minggu ke-12 pada mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Kali ini pada forum diberikan tugas berupa buatlah simulasi Arduino dengan Simulite atau Tinkercad, kerjakan latihan motor DC dan interrupt. Baik, lihat modul. Di sini saya sudah ada modul di mana rangkaiannya menggunakan 2 buah motor DC, satu IC L293 untuk motor, driver motor. Kemudian ada Arduino Uno yang mana dihubungkan pada pin 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini saya akan sedikit berbeda, saya menggunakan enable 1, 2 menggunakan pin 9 dan 3, 4 menggunakan pin 10. Jadi untuk dapat beroperasi saya menggunakan enable. Baik, modul motor DC awal programnya adalah seperti ini. Kemudian untuk fungsi 1 seperti ini. Cuman di sini harus diperhatikan kawan-kawan, pada modul terdapat kesalahan. Apabila ingin berputar secara clockwise, ini adalah kondisinya low. Soalnya ini menentukan akan berputar atau tidaknya. Baik, kita langsung saja. Sudah ada program yang sudah saya buat, terutama saya jelasin menggunakan pin 4, pin 5, pin 9, pin 10 pada Arduino, yang mana pin 4 dan pin 5 sebagai output dengan pemutarannya searah jarum jam atau clockwise. Baik, langsung saja kita ekspor dan simulasikan pada Simulite. Pilih yang hex. Baik, pada program di sini kondisi low X. Ingat untuk selalu menjadikan ekspor filenya menjadi hex. Baik, langsung kita simulasikan. Oh, saya salah di motor DC awal, kemudian file. Oke, langsung saja kita lihat. Jadi berputar searah jarum jam atau clockwise. Baik, untuk motor DC awal sudah kelar. Kita lanjut ke modul fungsi 1, motor DC fungsi 1, dimana pada program kita akan melihat hanya dibedakan ada antara 2 clockwise dan counter clockwise, searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam, dimana searah jarum jam, searah jarum jam, searah jarum jam, kemudian berlawanan arah jarum jam. Langsung saja kita compile, kemudian kita ekspor. Baik, kita langsung terapkan pada Simulite. Klik kanan, buat firmware, pilih yang sesuai fungsi 1. Baik, kita sudah melihat counter clockwise, counter clockwise, ini clockwise lagi, balik ke counter clockwise, clockwise. Jadi kita memutar searah jarum jam, searah jarum jam, searah jarum jam, dan kemudian berlawanan dengan arah jarum jam. Baik, untuk fungsi 1 saya rasa sudah dapat dipahami. Kita lanjut ke yang kedua. Sebelumnya, setiap ingin simulasikan, apabila emang terdapat perubahan pada programnya, jadi di-compile terlebih dahulu, kemudian di-ekspor. Seperti yang kita lihat di sini ada pembahasan, ini menggunakan pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, kemudian ada pin 9, pin 10, yang mana di sini pembacaan ada putar arah motor kanan, ini untuk putar motor kiri. Di sini kondisi adalah putar ke kanan, putar ke kiri dengan delay 5 detik, kemudian mati. Baik, langsung saja kita simulasikan pada Simulite. Untuk program fungsi 2, pilih yang hex. Baik,
kita lihat. Oke, sudah berpindah. Jadi kiri kanan, kemudian false. Baik, kita akan lanjut ke program ke fungsi ketiga. Terlebih dahulu kita harus compile, kemudian sketch export. Di sini sama, masih menggunakan fungsi motor kanan sama seperti sebelumnya, tapi di sini memiliki beberapa kondisi, yaitu maju, kiri, maju, kemudian berhenti. Di sini kiri adalah enable 1 2, saya di sini gantiin motor, right motor false, left motor true. Jadi dia akan yang berjalan adalah motor kiri. Baik, untuk penjelasannya sangat bisa dilihat pada apa yang diprogramkan. Kita akan langsung saja simulasikan pada Simulite. Oke, pada Simulite kita pilih program isi fungsi 3, pilih yang X. Oke, kita lihat kanan, maju, mundur, kemudian baik, sebelumnya sepertinya kita belum coba, kita ulang. Terjadinya bug pada Arduino sangat lumrah ya kawan-kawan. Jadi di compile terlebih dahulu, kemudian diekspor. Oke, jadi dipilih firmware motor DC fungsi 3 X. Baik, langsung saja. Jadi pembacaannya ke arah maju, baik, mundur. Di sini saya makanya 3 detik ya kawan-kawan. Baik. Jadi maju, kita lanjutkan ke fungsi keempat. Oke, sebelumnya kita pastiin sekali lagi, ini menggunakan modul fungsi 3. Oh, fungsi 2 sebenarnya sudah ya, sudah fungsi 2. Baik, kita langsung saja ke fungsi 3, udah fungsi keempat. Jadi pada fungsi keempat terlebih dahulu di compile, kemudian di sketch, di ekspor. Oke, kemudian dimasukkan ke dalam Simulite. Simulite sendiri kita langsung pilih yang fungsi keempat. Baik, kita lihat di sini kita pada program keempat kita hanya membaca program maju. Jadi menggunakan program maju yang dimana kalau apabila false maka dia akan ke kiri, apabila ke true dia akan ke kanan. Ya, ini ke kiri karena dalam kondisi false. Oke, kita akan coba dalam posisi true. Baik, seperti biasa di compile dan diekspor, kemudian disimulasikan pada Simulite. Dia ke kanan. Ini adalah bug ya kawan-kawan, ini sangat lumrah.
Oke, sudah dibuktikan yang ke kanan. Baik, mungkin penjelasan motor 1 sampai motor 4 fungsi 4 sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan ataupun dalam simulasi saya.